Ya, puji Tuhan, kita sebentar akan mendengarkan pesan-pesan Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita bersama-sama saat ini, memberkati, bahkan tersenyum, melihat anak-anaknya datang pagi-pagi untuk memuji dan memuliakan Dia. Haleluya, Tuhan Yesus luar biasa. Dengan apa kita bisa membalas semua kebaikan Tuhan selain dari memuji, menyembah, memuliakan Dia di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan pesan-pesan Tuhan. Sebelumnya kita akan satukan hati kita berdoa, minta tuntunan Tuhan untuk kita boleh memahami apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan. Kembali kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih sepanjang malam kami boleh tidur nyenyak, kami boleh beristirahat dengan nyenyak. Dan bangun pagi hari ini dengan ucapan syukur boleh menikmati hari yang baru, hari yang udara yang segar. Kami boleh hirup karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, bahkan lebih dari itu. Kami boleh terlebih dulu datang kepada-Mu ya Tuhan. Mengucap syukur karena kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Meteraikan renungan pesan-pesan-Mu pada pagi hari ini untuk Kau sampaikan pada setiap kami. Kami siap untuk mendengarkannya ya Tuhan. Urapi hati pikiran kami, tubuh jiwa roh kami saat ini. Engkau layakkan kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, renungan firman Tuhan. Pagi ini kita ambil dalam kitab Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-20. Saudara, ini perikopnya tentang mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Ya. Nah, kita akan baca mulai dari ayat yang ke-12. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Karena jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, hendaklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, hendaklah dia bernyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ayat yang ke-16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan dia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun lamanya dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula
dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku yang dikasih, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang dia berbalik, maka ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Ya, mohon maaf, ini gangguan sinyal jadi sedikit terpotong-potong ya. Haleluya, sekarang sudah tersambung dengan baik. Nah, saudara, saya akan fokus di sini di dalam ayat yang ke-15 dan yang ke-16 ya. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosa-dosanya itu akan diampuni. Ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya, puji Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Kita setuju ya? Nah, saudara, kalau Tuhan sudah mengatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, mengaku itu berbeda, saudara, dengan bertobat, ya kan? Banyak orang salah mengerti, salah memahami. Kalau mengaku itu ya ada satu pengakuan. Tapi kalau bertobat, ya bertobat dari perbuatan lama dan dia mengalami kelahiran baru. Tetapi kalau mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, itu berbeda. Pertobatan itu harus dilakukan dengan orang yang mengubah pemikiran mereka, sementara pengakuan dosa berarti membawa kembali sesuatu dari masa lalu ke dalam ingatan. Ya kan? Kita sudah berusaha dengan pertobatan yang sebelumnya. Pertanyaan yang sebenarnya yang harus kita tanyakan ketika berbicara tentang pengakuan dosa-dosa ini adalah, ketika seorang Kristen berdosa atau membuat satu kesalahan, apakah kebenaran mereka dengan Allah hilang? Dan apakah kebenaran itu hanya dapat dikembalikan jika orang itu mengaku dosa itu? Ya. Nah, kalau kita bisa melupakan selama beberapa menit ya semua hal yang pernah dengar, yang pernah kita dengar ya, dari orang yang katakan termasuk tradisi manusia yang sudah diwariskan kepada kita, serta cara yang kita pikir seharusnya kita bereaksi ketika kita melakukan satu kesalahan, maka marilah kita lihat apa kata firman Tuhan. Jadi hanya ada 2 ayat di dalam perjanjian baru, yaitu di dalam 1 Yohanes 9 dan di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16 yang berhubungan dengan pengakuan dosa. Dan keduanya ini sebagian besar ini disalahpahami, saudara. Ya. Jadi kita juga mau sedikit kita merenungkan tentang pengakuan dosa. Jadi tidak ada di dalam kitab suci kita selain Yakobus 5 ayat 16 yang mengatakan bahwa orang Kristen percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus untuk mengakui dosa-dosa atau pelanggaran mereka. Ya kan? Yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena apa? Karena memang sudah dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus sudah
mengampuni setiap dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Lalu lebih lanjutlah, ayat ini tidak memerintahkan kita untuk mengaku kepada Allah. Yakobus 5 ayat 16 mengatakan kita harus mengakui kesalahan kita satu dengan yang lain, bukan kepada Tuhan, antara sesama manusia. Misalnya saya punya salah terhadap istri saya. Ya, saya harus mengaku kesalahan itu kepada istri saya, bukan mengaku kepada Tuhan. Di dalam doa pribadi ya boleh-boleh aja, ya kan? Tetapi kita harus mengaku, kita harus saling mendoakan. Kita mengaku supaya apa? Istri saya pun mengerti setiap apa yang menyakitkan hatinya. Saya mengaku saya sudah berbuat dosa, ya kan? Kesalahan saya, dan dia memahami, mengerti, dan saya yakin dia pun akan terbebas dari hati yang kecewa. Karena ada satu pengakuan, dari mulut saya. Nah, itu pentingnya saling mengakui kesalahan kita satu dengan yang lainnya, ya kan? Sekarang beberapa orang lah sudah menafsirkan Yakobus 5 ini berarti bahwa Allah membuat orang sakit karena mereka memiliki dosa dalam hidup mereka, dan ayat-ayat yang sama juga telah disalahartikan. Berarti bahwa orang harus mengakui dosa-dosa kepada imam, kepada penatua gereja, bahwa mereka tidak akan diampuni dosa-dosa mereka. Enggak, bukan begitu saudara. Dosa-dosa yang kita alami, pelanggaran-pelanggaran yang kita alami, kita tidak melakukannya, kita tidak melakukan pengakuan dosa terhadap manusia, terhadap pendeta, terhadap hamba Tuhan, karena mereka tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Untuk apa kita melakukan pengakuan dosa terhadap mereka, sementara yang akan menghapus setiap dosa-dosa kita adalah Tuhan. Semua pelanggaran, semua dosa-dosa yang kita lakukan, itu yang hanya dapat menyucikan, mengampuni dosa-dosa kita, itu cuma Tuhan. Enggak ada manusia, saudara. Kalau kita membuat kesalahan terhadap seseorang, yang seperti saya bilang terhadap istri saya harus mengaku dosa saya terhadap istri saya. Mungkin secara pribadi juga saya harus berdoa kepada Tuhan. Tuhan ampuni, saya sudah berdosa pada istri saya. Ampuni Tuhan ya. Itu doa pribadi pada Tuhan langsung. Jangan kepada manusia, siapapun dia, imam apa atau siapa. Enggak. Tetapi sesama manusia kita harus saling mengaku dosa kita. Supaya apa? Supaya orang yang merasa kecewa dengan perilaku kita itu akan terbebas hatinya dari kecewa, dari sakit hati. Karena kita sudah mengaku dosa kita, minta maaf terhadap orang yang kita sakiti. Dia akan dibebaskan dari rasa-rasa itu, saudara. Rasa yang mengecewakan dan sebagainya. Dan Tuhan pun berkata apa? Kalau kita saling mendoakan, Tuhan akan memberkati. Bukan kita, Tuhan akan memberkati orang yang kita juga doakan juga. Kita saling mengaku dosa, ya kan? Mari kita baca 2 ayat sebelum ayat kunci kita. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah dia memanggil para penatua jemaat, ya kan, supaya mereka mendoakan. Nah, ini berbeda, saudara. Dia serta mengolesnya dengan minyak di dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Jika dia telah berbuat dosa, maka dosanya itu juga akan diampuni. Haleluya. Jadi
doa yang lahir dari iman itu yang akan menyelamatkan orang sakit itu. Bukan hanya menyelamatkan, tapi dosanya pun akan diampuni. Luar biasa gak? Jadi ada kuasa di dalam mulut kita. Mulut orang yang benar, dan kita orang-orang yang benar. Sudah dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Mulut kita ini penuh dengan kuasa. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Setelah salib Allah telah mengampuni segala dosa kita di masa lalu, sekarang, dan sampai dengan masa depan. Jadi satu-satunya pengampunan atas pelanggaran-pelanggaran yang untuknya kita sebagai orang percaya mungkin masih membutuhkan adalah dari orang yang terhadap kita telah berdosa. Bagaimanapun Allah telah mengampuni kita, bagaimanapun juga Allah telah menghapus setiap dosa-dosa kita, dan oleh karenanya itu tidak satupun dari kita yang sempurna dalam segala yang kita lakukan. Kita kadang-kadang juga yang tadi seperti saya katakan, menyinggung, menyakiti, bahkan merugikan orang lain. Karena itu tidak ada yang sempurna. Dan karena itu penuh dengan belas kasihan seperti Tuhan, kita perlu untuk berdamai dengan mereka. Ya kan? Kita perlu untuk berdamai dengan mereka. Saling mengampuni. Kita saling mendoakan. Disitulah Yakobus 5 ayat 16 mengatakan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya apa? Supaya kamu sembuh. Kebenaran kita dengan Tuhan tidak pernah berubah, tapi hubungan kita dengan orang lain bisa rusak. Perhatikan saudara. Kebenaran kita dengan Tuhan itu tidak pernah berubah. Tapi hubungan kita dengan orang lain itu bisa rusak. Dan perlu untuk dipulihkan. Bagaimana cara untuk dipulihkan? Ya itu tadi. Kita harus datang, saling mengaku dosa, dan memperbaiki hubungan kembali. Supaya apa? Kita dipulihkan, saudara. Ada juga orang yang bilang, kita udah menyakiti hati seseorang. Nggak usah datang lah, biarin aja. Saya kan udah doa sama Tuhan. Tuhan lebih tahu. Saya kirimin aja kue, saya kirimin aja roti. Saudara, itu memang baik, perbuatan baik. Tapi yang Tuhan perlukan adalah kita untuk saling mengaku dosa dan saling mendoakan itu. Supaya orang yang kita sakiti juga terbebas dari segala macam kekecewaan. Dia tahu bahwa kita juga sudah mau mengaku dosa kita. Supaya kita bisa saling mendoakan. Amin. Supaya kita sembuh. Sembuh bukan soal penyakit aja. Hati kita, batin kita juga dipulihkan, saudara. Ada dua dimensi di sini ya. Dimensi yang rasional untuk selalu kita ingat. Yang pertama, dimensi vertikal. Ini yang berkenan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Landasan untuk hubungan ini adalah karya salib yang sudah selesai. Dan cinta Tuhan bagi kita. Ini tidak didasarkan kepada tingkat ketaatan kita yang tidak stabil, saudara. Ya. Lalu ada lagi dimensi kedua, yaitu dimensi horizontal. Ini yang berkaitan dengan hubungan kita dengan orang lain, dengan sesama kita. Nah, hubungan-hubungan ini tentunya didasarkan kepada tingkat kesetiaan, cinta kasih sayang, dan perbuatan baik kita sendiri. Karena hidup kita ini sebagai surat terbuka. Kita menjadi saksi Kristus melalui hubungan kita, melalui kehidupan kita dengan orang-orang lain. Bersosialisasi dengan orang lain. Dan ini kita tidak menyerahkan bahwa orang harus memberikan yang terbaik kepada orang lain
dan hanya memberikan kepada Allah saja apa yang tersisa di tangan mereka. Nah, saudara, kita harus memberikan yang terbaik bukan hanya untuk Tuhan, tetapi untuk juga teman-teman, untuk semua yang ada dalam lingkungan kita, lingkungan sekitar kita. Bagaimanapun juga dasar kasih Allah bagi kita tidak didasarkan kepada tingkat perbuatan baik atau ketaatan kita, tetapi pada siapa diri kita. Kita ini anak-anak yang dikasihinya, yang memiliki Roh Kudus yang hidup di dalam diri kita. Amin. Lalu apakah kita pernah berpikir, kenapa sih mengakui kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan ini sangat penting? Saudara, sering mudah kita membahas tentang ini. Kalau kita nggak memaafkan, mengampuni orang lain, Bapa kita yang di surga pun tidak akan mengampuni. Intinya mah itu aja, ya kan? Jadi perlunya kita saling mengampuni, perlunya kita saling memaafkan, perlunya kita saling mengakui dosa. Mengaku yang dimaksud Alkitab adalah pengakuan yang berasal dari kedalaman hati nurani yang dalam. Karena pengakuan seperti ini berkaitan erat dengan pertobatan yang tulus, saudara. Ya, seringkali juga ada orang yang hanya dari mulutnya aja, hanya lip service, tanpa dengan pengakuan dari hati yang murni, yang tulus. Karena pengakuan yang tulus ini besar sekali manfaatnya, karena melibatkan apa? Melibatkan kuasa ilahi sebagai satu-satunya sumber pertolongan. Tuhan tahu kalau kita berpura-pura atau betul-betul tulus dalam hal kita saling mengaku dosa kita satu dengan yang lain. Ya. Karena Tuhan sangat mengetahui, Tuhan sangat tahu. Dengan mengakui kesalahan dan dosa yang sedang ada dalam kehidupan kita, kita mengatakan, aku butuh bantuan Tuhan. Ampuni dosa-dosaku dan selamatkan aku. Dengan demikian, kita sedang berharap akan terjadinya satu terobosan dalam kehidupan rohani kita, ya. Itulah yang akan membuahkan kesembuhan. Bukan hanya kesembuhan mental, tapi juga kesembuhan secara fisik. Perlu kita berdoa dari hati nurani yang bersih, hati nurani yang tulus. Karena ya seringkali dikutip di dalam Alkitab ini kan mengajak kita untuk saling mengaku dosa, saling mendoakan supaya kita beroleh kesembuhan. Nah, kalau kita curhat itu berbeda dengan pengakuan, ya kan? Curhat ini berbeda, kadang-kadang kita curhat kesalahan orang, dosa yang ada karena curhat itu dapat. Nah, kalau curhat itu akhirnya ada gosip. Nah, itu beda, nggak usah kita bahas lah. Nah, beda halnya dengan mengakui kesalahan dan dosa, karena tujuan untuk mengakui kesalahan dan dosa seperti yang tertulis di dalam Alkitab adalah untuk mengalami kesembuhan dan terobosan. Bukan gosip, saudara. Jadi penting juga untuk diketahui dengan siapa kita berbicara saat kita mengakui kesalahan kita. Bukan dengan orang lain yang gak ada hubungannya sama sekali. Bukan juga penatua. Bukan, kalau kita gak perlu, saudara. Kita mengakui hanya dengan Tuhan secara pribadi dan orang yang sudah kita kecewakan. Itu. Koneksinya ini agak sedikit buruk ya, saudara. Apakah orang yang kepadanya Anda mengakui kesalahan Anda adalah orang yang dapat dipercaya? Nah, ini penting. Orang yang nggak bocor mulutnya, orang yang memiliki integritas. Ini sangat penting, orang.
kita pun harus cerdik, kita harus bijaksana juga dalam hal ini. Apa orang yang peduli terhadap keberadaan Anda? Apakah juga orang yang tidak mempunyai sifat menghakimi? Kita sepandai-pandai menilai. Orang yang bersedia mendoakan kita dan bersedia untuk membantu kita untuk keluar dari penjara dosa yang mengikat kita. Orang yang kepadanya kita mengakui kesalahan dan dosa kita harus mempunyai keinginan untuk mengikuti perkembangan rohani kita. Itu saudara. Kalau kita cuma asal-asal aja melihatnya. Jadi kita harus bijaksana. Jangan orang yang cepat marah, pemarah, naik darah. Kita datang malah jadi berantem. Pada tujuannya untuk minta maaf. Akhirnya malah jadi ribut, berantem. Saudara, perlu kita perlu waktu yang tepat, situasi kondisi yang pas untuk melakukan. Jadi kita mesti bijaksana lah dalam hal ini ya, untuk melakukan saling kita mengaku dosa untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita terhadap orang yang sudah kita kecewakan. Orang yang kepadanya kita mengakui kesalahan dan dosa kita harus mempunyai keinginan yang sama seperti kita. Dia pun harus mempunyai keinginan yang sama. Itu. Nah, kita harus peka, kita harus bijaksana untuk melihat situasi dan kondisinya. Nah, tindak lanjut sangat penting untuk memastikan bahwa keberadaan kita ini, ya, karena tanpa tindak lanjut kita akan sangat tergoda kembali kepada sifat manusia lama kita. Sekalipun kita sudah mengakui kesalahan kita. Ya, karena itu marilah kita selalu bersedia mengakui dosa kita di hadapan Allah agar diberkati kesembuhan dan mengalir di dalam kehidupan kita. Amin. Mengakui dosa di hadapan Allah secara pribadi dan kita saling memaafkan satu dengan yang lain secara horizontal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan untuk renungan yang singkat pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kami boleh saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Seringkali kami tidak sadar maupun sadar melakukan atau mengecewakan seseorang. Tuhan Yesus berikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami boleh saling mendoakan, saling mengampuni satu dengan yang lain. Karena kami tahu Tuhan, dengan begitu Bapa di sorga juga akan mengampuni setiap kami. Terima kasih. Terpujilah namamu. Tuhan meteraikan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah yang apa yang Tuhan sampaikan itu boleh rema dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah. Haleluya. Amin.